dimanapun berada. Izinkanlah pada malam hari ini kami bertiga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring, akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1 minggu melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Usuf sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih dedikasi selama ini bangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Dian sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia di Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali. Setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan
program isi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejawatan manifesto kemanusiaan, pengejawatan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Tentunya Mas satu dari hasil penunjukan pejabat baru dan pejabat. Terima kasih, nama saya Gita dari Antara. Pertanyaannya mungkin dari evaluasi setelah setahun itu temuan-temuan apa sih yang menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga memutuskan mencopot pejabat yang lama dan mengganti dengan pejabat yang baru? Tentunya selama Soksentor melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar timbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar timbangan dalam 1,5 tahun. Demikian, cukup ya? Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan, karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional itu menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya. Tunggu, nanti kita umumkan. Yang pasti dengan ditetapkan jabat yang baru sudah menjalankan fungsi dan sebagaimana. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Breaking News Nusantara TV, di mana Prasetyo Hadi selaku Mensesnek dari ruang sidang Kabinet Istana Merdeka menyampaikan bahwa Nanik Sudaryanti Deyang diangkat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Dan juga ada 3 wakil BGN yang turut diganti, dan beliau juga menegaskan bahwa BGN harus dijalankan sebagaimana mestinya, dan pergantian ini setelah melakukan evaluasi terhadap MBG. Dan kita akan melakukan atau melanjutkan program NTV berikutnya. Selamat menyaksikan.